سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله رب العالمين أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. Pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita coba membahas fikih penyelenggaraan jenazah baik dari sisi teori dan praktiknya. Dan buku yang kita pakai ini yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibri, ini buku ringkas. Nah, dan sebagai muqaddimah ini insyaallah taala cukup. Tapi kalau ternyata ingin berdalam lagi, maka masih banyak buku yang lain yang harus kita gali. Di antaranya buku ini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Ahkamul Janaiz, dan sudah diterjemahkan. Dan sistem yang beliau pakai lebih kepada penerapan ilmu hadis. Kemudian contohnya bisa juga kita pakai buku yang lain. Salah satu yang saya punya dari di karangan salah seorang kawan kita dulu sama belajar dengan Syekh Mustafa Al-Adawi, ini Ahkamul Janaiz. Beliau mempelajari dari dua sisi, yaitu sisi hadisnya dan sisi fiqihnya. Dinukil dari banyak ulama. Nah, kalau ini yang kita bahas, kita butuh 10 kali seperti daurah kita ini. Tapi tidak ada masalah kita. Atau contohnya yang mampu untuk membaca langsung di kitab-kitab mazhab. Di antaranya saya bawa kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan nanti saya akan membacakan beberapa poin yang ada di buku beliau. Kalau kita berpatokan kepada buku ini, berarti ilmu kita mundurkan 1200 tahun ke zaman beliau. Dan insyaallah taala ini akan kita sampaikan seperti apa betul pesan-pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang penyelenggaraan jenazah. Tapi memang urutan dalam menuntut ilmu tadarruj, kita beransur-ansur. Kita mulai dulu dengan yang ini. Minimal yang kita harapkan dari daurah ini, kita tidak kaku lagi dalam menyelenggarakan jenazah. Karena ada sebagian yang berkembang di masyarakat kita itu lebih kepada tradisi, la yamuttu ilal fiqhi bisilah, tak ada hubungannya sama sekali dengan fiqih.
Tak ada. Tapi terkadang itu lebih dijaga lagi dan lebih sakral lagi daripada agama. Kemudian yang insyaAllah ta'ala kita coba juga untuk bahas adalah bagaimana membuat tempat pemandian jenazah yang ideal, bagaimana membuat kain kafan yang ideal, bagaimana menghadirkan parfum untuk mayat yang ideal. Begitu pengalaman yang kami dapatkan selama kurang lebih 5,5 tahun di Mekah, dan langsung datang belasan kali atau mungkin sudah puluhan kali ke tempat pemandian jenazah di Maghsalah Al-Muhajirin di Al-Khalidiyah, kurang lebih berjarak sekitar 3 kilo dari Masjidil Haram. Dan kita ingin, kalau tidak sampai mungkin 100% seperti yang mereka buat, maka kita mungkin 80-70 ini, supaya nanti memang penyelenggaraan jenazah ini tidak lahir dari ijtihad, tapi memang lahir dari ilmu yang sudah diramu dan disesuaikan dengan kondisi di zaman sekarang ini. Baik, jamaah yang muliakan, kita lihat di halaman 6 muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya seorang muslim senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal salih dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Hendaklah bayangan kematian senantiasa hadir dalam hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzati." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan atau kenikmatan. Diriwayatkan di riwayat lain tanpa titik di huruf dzal, hadim, hadim dengan dal. Hadim artinya penghancur, perusak, yang meruntuhkan. Jika seorang muslim meninggal, maka orang-orang yang hadir hendaklah melakukan hal-hal berikut ini. Sebelum kita masuk ke bab ini, buku ini sebetulnya selesai 1 hari. 1 hari yang saya maksud, semua yang ada di buku ini insyaAllah ta'ala dalam 1 hari selesai. Mentalqinnya, memandikan, mengafani, menyolatkan, mengiringi jenazah ke pekuburan, kemudian nanti menguburkan, kemudian nanti ta'ziyah, dan bagi siapa yang ziarah kubur 1 hari selesai. Tapi ada yang sering terlupakan, yaitu menghibur, mengisi hati orang yang sedang kena musibah, mungkin sudah sakit bertahun-tahun, mengisinya dengan pesan-pesan Nabi, mengisinya dengan pesan-pesan ulama berkenaan dengan sabar. Ini penting sangat, karena itu membutuhkan mungkin waktu 1 hari, membutuhkan waktu 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada yang sudah capek hidup dan terucap dari lidahnya, mati sajalah lagi, karena dia melihat kemungkinan untuk sehat itu tidak ada. Kemudian juga menyusahkan yang lain. Mungkin anak juga tidak sabar, marah-marah sama ibunya yang sakit atau yang lain. Maka sebetulnya fikih sabar ini penting sangat. Bisa kita ambil bahan itu nanti dari kitab Riyadhus Shalihin. Masalah hadis-hadis, ayat-ayat yang sabar, ambil dari situ. Kemudian juga ambil kisah-kisah tentang orang-orang yang sabar, Nabi Ayyub alaihissalam dan yang lain. Ini penting sangat, supaya nanti kita maksudnya mampu menyiapkan calon mayat betul-betul siap untuk menjadi mayat ideal. Ya. Dan kita tahu, jika seorang hamba menginginkan kebaikan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari hamba, sebagaimana dalam hadis, Allah Ta'ala akan pakai hamba ini, Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah memakainya?" Lalu disebutkan Allah Ta'ala akan memberikannya taufik, membimbing hatinya li'amalin salih, untuk suatu amalan salih, thumma yaqbiduhu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggenggam atau mencabut nyawanya dalam keadaan dia beramal saleh. Berarti tidak mutlak
tanda bagi seorang yang mati husnul khatimah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya dipahami, yang tidak mengucapkan itu berarti tidak husnul khatimah. La. Ulangi. Orang yang mati mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk syurga. Ya. Tapi bukan berarti dipahami sebaliknya, yang tidak ditutup hidupnya dengan la ilaha illallah berarti tidak masuk syurga. Bukan. Berdasarkan hadis yang tadi juga. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, akan Allah pakai. Bagaimana Allah memakainya wahai Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu 'alaihi. Allah beri dia taufik melakukan amal salih, kemudian Allah genggam nyawanya dalam keadaan demikian. Dan kita ini berbeda-beda potensi. Ada yang bisa zikir banyak, ada yang bisa puasa banyak, ada yang bisa bersedekah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amalan kepada hamba sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Tidak harus satu orang terkumpul padanya semua amal. Iya, seperti Abu Bakar, berkumpul padanya amal puasa iya, menjenguk orang sakit iya, amalan memberi makan fakir miskin iya, karena beliau mampu secara ekonomi. Amalan juga mengiringi jenazah iya juga. Tapi siapa yang bisa seperti Abu Bakar? Pernah suatu ketika ada seorang bernama Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in ila al-Khattab. Disebutkan bahwasanya beliau ini hidup di zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu beliau berkirim surat kepada Imam Malik. Isi suratnya adalah nasihat. Kenapa jarang engkau melakukan puasa? Pokoknya diberikanlah bahwasanya puasa itu amalan, dan seperti dalam kata-kata pesannya itu bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Malik membalas suratnya. Beliau sampaikan, innallaha qasamal a'mal bainal ibadi kama qasamal arzaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan amalan kepada hambanya sebagaimana Allah juga membagi-bagikan rezeki. Lalu beliau sebutkan, wa ma adhunnu anna ma ana alaihi adna mimma anta alaihi. Dan aku tidak menyangka apa yang kulakukan sekarang ini derajatnya lebih di bawah daripada apa yang engkau lakukan sekarang. Lalu beliau sebutkan, rubba rajulin futiha lahu fi salati wa lam yuftah lahu fi shaum. Boleh jadi ada seorang lelaki Allah bukakan baginya pintu salat, masya Allah, dalam salat istiqamahnya minta ampun, salat sunat, salat wajib, salat malam, qiyamul lail, satu pun tak ditinggalkan. Tapi dari sisi puasa lemah atau kebalikannya. Maka beliau sebutkan, kata beliau, fakulluna ala khairil. Masing-masing kita berada dalam kebaikan. Maka coba lihat apa potensi kita yang bisa kita rutinkan sampai kita mati. Kalau ternyata itu bisa mengumpulkan sekian banyak amal, ahlan wa sahlan, ya habadha, ya ni'ma ma fa'alt, ahsant, itu sangat baik sekali. Tapi kalau ternyata contohnya ada satu hal yang memang kita insyaallah ta'ala rasanya lebih mudah, itu rutinkan itu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan demikian. Tidak sedikit hamba yang Allah matikan dalam keadaan sujud, bahkan di Masjidil Haram. Pernah juga kawan saya dari Burma, suatu ketika di Masjidil Haram tu ramai-ramai. Kenapa? Ternyata mati dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Ini subhanallah. Ada jemaah yang ini mau mendaftar iya untuk umrah, iya ndak, ragu-ragu. Akhirnya pergi aja lah, tapi kurang yakin. Subhanallah, sampai di Madinah, Allah belum lagi umrah, Allah sudah mencabut nyawanya. Berarti Allah takdirkan memang dia mati di sana, dan Allah
dan Allah ingin kebaikan untuknya. Salah satunya adalah hamba yang mati, kata Nabi, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni asfa'u liman mata biha. Siapa di antara kalian bisa mati di Madinah, matilah di Madinah, karena aku memberikan syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Awalnya ragu-ragu pergi, ya enggak, pas sampai di Madinah ternyata di sana meninggalnya. Ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang nanti akan kita hadapi di masa-masa usia senja, sakaratul maut, kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Baik. Berarti ini penting sangat memberikan fikih tentang masalah sabar kepada orang yang akan meninggal. Dan kita tidak tahu, kita sudah mengatakan sabarlah bu, la ilaha illallah, sabarlah pak, la ilaha illallah. Ternyata dia sehat setelahnya dan lebih panjang lagi umurnya dari kita. Kita pula yang ditalqin setelahnya. Terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Fathu Makkah sakit, lalu banyak bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, harta saya banyak, yang saya punya itu hanya satu anak perempuan. Bolehkah harta ini kuwasiatkan 2/3? Kata Nabi, tidak. Setengah? Tidak. Sepertiga. Tapi sepertiga ini sudah banyak sangat. Lalu ternyata beliau sehat setelahnya. Nabi meninggal, beliau masih hidup. Di zaman Umar masih hidup. Di zaman Ali masih hidup. Masya Allah. Maka kita tidak tahu. Iya. Maka jangan berharap mati. Jangan cari-cari lawan. Jangan berharap mati. Kalau ternyata harus, maksudnya melihat di diri ini khawatir fitnah, syubhat, fitnah, syahwat di zaman ini luar biasa, khawatir kita tidak kuat untuk menahannya, maka berdoa dengan doa ini. Bukan dengan doa ya Allah matikan aku, bukan. Berdoa dengan doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau ternyata hidup itu lebih baik rasanya menurut Engkau bagiku, dan matikan aku kalau ternyata wafat itu menurut Engkau itu lebih baik bagiku. Hai Allah, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dilakukan ke calon mayat. Ini berarti mayatnya dilakukan ke calon mayat, menutupkan kedua matanya. Cuma di sini belum atau tidak disebutkan masalah talqin. Saya jelaskan sedikit masalah talqin. Talqin membimbing calon mayat. Dan semua kita ini calon mayat. Bahkan Nabi disebut mayit dalam surat Az-Zumar, padahal suratnya Makkiyah, Nabi masih hidup setelahnya lebih 10 tahun. Tapi Allah sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar ayat 30. Baik. Orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian, boleh jadi dengan keputusan dari dokter. Kalau seperti ini, sepertinya di alat sudah nampak ini. Kemudian sudah nampak pula tanda-tanda hilang-hilang kesadaran. Kemudian sudah pernafasan sudah mulai tidak normal seperti biasa. Seperti ini ditalqin. Talqin laqana yulqinu talqinan, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita bimbing, maka dianjurkan untuk menghadapkan yang bersangkutan ke kiblat dengan dua cara. Yang pertama sekali itu menghadapkan kakinya ke kiblat ke sana, kebalikan dengan kiblat. Anggap contohnya ini kepalanya, ini kakinya yang ke kiblat, dan dia tidur tertelentang. Kalau kita tarik dan kita berdirikan begini, maka dia berdiri menghadap ke kiblat. Okey, ini satu. Yang kedua, posisinya sama seperti posisi mayat dalam kubur. Kepala sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri dan dimiringkan. Hanya saja posisi miring ini kan agak susah bagi mayat. Maka bisa posisinya begini. Kalau tempat tidurnya lebar, maka tidak perlu tempat tidurnya diangkat. Posisi mayatnya saja nanti akan sedikit dirubah, bantalnya sedikit dipindah arah, itu saja. Kemudian kita membimbingnya, mengingatkannya cara mentalqin, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Tatkala kita mentalqin, maka
bimbinglah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, pastikan untuk yang membimbing ucapan la ilaha illallah jangan salah-salah. Pastikan la ilaha illallah. Hanya yang kedua tidak panjang, la ilaha illallah. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang juga melakukan kadang tahlil seperti ini setelah salat, dan itu tidak didapati di sunnah Nabi. Malah dibaca dengan irama-irama tertentu, ya, yang macam-macam. Ilaha illallah la, ilaha illallah la. Malah jadinya yang pertama di akhir, yang di akhir pertama. Maka pastikan saja tanpa harus pakai irama, tanpa ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dua tasydid, illallah. Mentahsin calon mayat tidak mungkin pula, tapi yang kita maksudnya membimbingnya, la ilaha illallah. Kalau alhamdulillah kondisinya masih bisa mendengar, dan dia masih normal, maka ketika dia mengucapkannya tidak perlu lagi mengulang-ulangnya. Jadi tidak perlu pula contohnya mayat mengucapkan, kita bimbing pula, maksudnya berdua kita mengucapkannya. Kalau dia sudah mengucapkannya tidak usah diucapkan, terus kita lihat saja mulutnya. Ketika masih bergerak mengucapkan, masih kamil, kita biarkan. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Abdullah ibn Mubarak yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di kitab Taqribut Tahdzib, kitabnya para rawi, jumi'a fihi khisalul khairi, terkumpullah padanya itu poin-poin kebaikan yang banyak. Singkat cerita, beliau tatkala akan meninggal ditalqin oleh seorang lelaki, tapi terlalu nyinyir. Orang ini mendikte Abdullah bin Mubarak padahal beliau masih sadar. Lalu beliau mengatakan, laqad asa'ta ilai, sungguh engkau telah berbuat buruk kepadaku. Wa akhafu an tusi'a ila man ba'di, dan aku khawatir nanti engkau juga akan melakukan hal yang sama kepada orang setelahku. Lalu beliau sebutkan, berarti ini sekarang calon mayat mengajarkan orang yang mentalqin, kebalikan. Tapi memang begitu. Kalau engkau mentalqin lalu sudah diucapkan olehnya, maka engkau diam, tidak disampaikan lagi. Kita lihat mulutnya, oh ternyata masih mengatakannya. Kalau sudah lupa mungkin yang lain, atau kita yakin dia tidak tertidur, berarti diulangi lagi. Dan bisa saja dibisikkan ke telinganya, bisa saja dibisikkan ke telinganya, dilihat. Dan semakin lama biasanya kondisinya akan semakin menurun, dan dibisikkan terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilihat, ya. Kalau sudah sampai ke tahap sakaratul maut dan dia sudah berjuang untuk menahan keluarnya rohnya, kita teruskan begitu, terus begitu. Dan kita berharap insyaallah taala lidah yang mudah-mudahan sudah biasa mengucapkan la ilaha illallah ini ketika kita masih sadar, insyaallah taala mudah-mudahan juga lancar membacanya tatkala kita sakaratul maut. Mabuk, orang mabuk tu kadang-kadang memang tidak tahu di sekelilingnya. Orang ngomong ini dia mendengarnya berbeda. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad apa yang kurang dari beliau dari sisi ilmu, apa yang kurang dari beliau dari sisi amal, tapi subhanallah ditalqin juga. Maka ini perlu. Bagaimana contohnya orangnya tak pernah, maksudnya tak pernah nampak salat, atau salatnya bolong-bolong, dari sisi ibadah pun banyak kekurangan, ya. Tapi subhanallah di akhir hayat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lancar. Itu bagaimana tuh Ustaz? Maksudnya itu sudah pasti masuk surga, tidak masuk neraka, atau bagaimana? Baik. Pertama kita kembalikan ke kisah yang pernah dialami sendiri oleh Nabi SAW. Nabi tatkala pamannya Abu Talib mau meninggal, padahal pamannya bukan salat lagi, kafir. Seorang Yahudi yang Nabi, anak Yahudi yang Nabi juga kafir, yang namanya Yahudi. Tapi Nabi berharap dia juga mendapatkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah yang akan membelanya nanti di hari kiamat. Berarti orang tak pernah mengucapkan la ilaha illallah pun itu tetap saja dibimbing. Apalagi seorang muslim yang dia mengaku Islam, hanya saja mungkin berkekurangan dari sisi istiqamah dalam kewajiban atau istiqamah dalam menjaga larangan untuk tidak dilakukan, maka tetap ditalqin.
Tapi Ustaz, kalau dia bisa mengucapkan itu, apakah berarti dosa-dosanya semuanya diampuni? Ini kaum muslimin, bukan orang kafir ini. Kaum muslimin yang apakah berarti langsung masuk surga saja? Kita bilang tidak mutlak demikian. La ilaha illallah di akhir dia, hayatnya dia ucapkan, berarti ini tanda husnul khatimah insyaallah taala. Tapi bukan berarti jaminan dia tidak singgah. Dari mana pula Ustaz mengatakan demikian? Dari hadis Nabi SAW di Sahih Ibn Hibban dan yang lain. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la dari dunia, maka dia akan masuk syurga. Tapi ada tambahan, wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun akan menimpanya sebelum dia masuk syurga apa yang akan menimpanya. Berarti tidak mutlak. Oh, berarti kalau begitu bisa saja dia mengucapkan la ilaha, berarti langsung masuk syurga bighairi hisab, bighairi adab, tanpa ada hisab, tanpa ada adab. Tidak, tetap saja nanti akan ada hisabnya. Seperti contohnya seseorang yang mereka melakukan, mungkin mati dalam keadaan amal saleh. Lalu orang sudah mengatakan, wah ini masuk surga, masuk surga. Kita bilang iya masuk surga. Siapa saja bukan la ilaha illallah, insyaallah taala masuk surga. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, siapa ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah yauman minad dahri. Suatu hari dia akan masuk surga juga. Cuma itu tidak ada jaminan dia masuk surga langsung tanpa masuk neraka. Tapi kita berharap insyaallah bukan sebelum mati, bukan sesudah mati. Karena apalah contohnya fungsinya kalau ternyata sesudah mati. Padahal Nabi mengatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Tambah lagi praktek Nabi ke pamannya, praktek Nabi ke anak seorang Yahudi. Dan juga pernah Nabi datangi seseorang, Nabi sampaikan, ya khal, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini terjadi sebelum mati, bukan sesudah mati. Ya. Taib. Jika seorang muslim meninggal, maka orang-orang yang hadir hendaklah melakukan hal-hal berikut ini. Satu, menutupkan kedua mata jenazah. Karena Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu seraya berkata, innar ruha idza qabida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya apabila ruh telah dicabut, maka pandangan mata mengikutinya. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat sebelum dia meninggal dan mengabarkan kepadanya ini, bahwasanya berbahagialah, bergembiralah engkau dengan surga yang disediakan untuk Allah bagimu. Dan telah kita jelaskan sebelumnya di Masjid Arafah di Bonai tentang petuah Nabi di pemakaman. Nabi sebutkan dalam hadis sunan Nabi Daud bahwasanya sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, sudah datang duluan malaikat dari langit membawa kain kafannya dan parfumnya. Setelah mereka duduk di sekitar mayat, setelahnya baru datang malaikat maut. Jadi kalau ternyata ada contohnya, ada orang mengatakan, ya pai walai, wallahu alam, apakah Allah berikan kepadanya kemampuan untuk melihat atau ada perasaan seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas dalam hadis ini disebutkan di Sunan Nabi Daud, dan itu Nabi ceritakan tatkala setelah menguburkan jenazah, bahwasanya ada malaikat datang dari langit membawa kain kafan, lalu membawa parfumnya juga. Setelah itu baru datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Mungkin ada terlintas, Ustaz, malaikat maut ni banyakkah jumlahnya atau satu? Kenapa banyak sekali? Ada orang yang mati mungkin dalam satu waktu bersamaan. Contohnya seperti orang yang mati kena bencana, orang yang mati tertimbun, orang yang mati karena contoh rumahnya runtuh gempa contohnya. Kan banyak yang mati. Kita bilang, iya, malaikat maut ketuanya satu, anggotanya banyak. Sama juga dengan malaikat penjaga neraka, ketuanya satu, anggotanya banyak. Ketuanya Malik.
wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami. Tapi kalau kita baca contohnya di surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaganya. Disebutkan juga surat Al-Muddathir, wa sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ada 19. Sebagian mengatakan 19 ketua setelah Malik, dan di bawah itu juga banyak anggotanya. Atau 19 maksudnya 19 saf. Satu saf kita tidak tahu jumlahnya berapa. Sekarang malaikat maut mati bersamaan sekian banyak orang atau sekian juta orang. Terus bagaimana tu Ustaz? Bukankah di Quran disebutkan di surat Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kita bilang betul malaikat maut, tapi di sini kan tidak menunjukkan kalau malaikat maut jumlahnya satu. Malaikat maut ternyata jumlahnya banyak. Di antaranya adalah bisa kita lihat di salah satu ayat di Al-Quran, bisa nanti dilihat di surah Al-An'am ayat 61. Al-An'am ayat 61 disebutkan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadahumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Disebutkan, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami, rusuluna jamak dari rasul, dan itu banyak, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Berarti jumlahnya tidak sedikit. Kita lihat lagi contohnya di surat lain, ternyata juga disebutkan bahwasanya mereka banyak. Ayat 93 masih di surat Al-An'am. Saya bacakan saja artinya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, atau orang yang berkata aku tidak menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngirinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Yang berkata ternyata para malaikat, dan itu tidak satu. Berarti ini di antara dalil Al-Quran bahasanya jumlah mereka itu banyak. Dan apakah malaikat maut itu namanya Israel? Tidak didapati dalil sahih, tidak dari ayat, juga tidak dari hadis Nabi, meskipun kebanyakan ulama tafsir mengatakan ya namanya Israel dengan ain, Israel. Kemudian setelah kita tutupkan kedua matanya, melemaskan seluruh persendiannya agar tidak kaku, dan meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak kembung. Pesan yang sama juga disebutkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kemudian menutup seluruh jasadnya dengan kain berdasarkan perkataan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdatin hibarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tubuh beliau ditutupi kain yang bergaris, yang disebutkan dia berasal dari Yaman. Ya. Dan ini bisa dilakukan dengan kain apapun. Kalau kita biasanya kan dengan kain panjang biasanya, tidak ada masalah. Ditutup dengan itu, ditutup dengan itu. Kemudian yang keempat, menyegerakan pengurusannya, mensalatkan dan menguburkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati. Segerakanlah pengurusan jenazah. Baik. Di sini tidak disebutkan, ya namanya buku ringkasan, tidak disebutkan di mana posisi tangan diletakkan. Baik. Kemudian juga tidak disebutkan apakah diikat bagian dagunya sehingga nanti dia tidak
terkesan mulutnya terbuka. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam bab ini, dan beliau menyampaikan bahwasanya dagu mayat ke kepalanya itu diikat yurbatu, katanya bi'isabatin, dia diikat dengan kait yang bisa mengikat begini, kemudian diletakkan juga di atas perutnya sesuatu kalau dikhawatirkan nanti dia gembung, tapi kalau tidak ada masalah, ya. Kemudian juga tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan di mana posisi tangan diletakkan. Kenapa saya membahas masalah tangan sekarang ini? Karena nanti kalau tangan sudah ditaruh begitu, dia akan maksudnya tegang begitu. Dia akan tegang begitu. Apakah ada anjuran kita tatkala memandikan jenazah ini, ketika menemani jenazah diletakkan dia di tangannya di atas seperti orang yang salat? Maka yang saya dapati dari kalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya tangan diletakkan di samping. Tangan diletakkan di samping-samping. Baik, saya sampaikan. Ini ada di halaman 641 di buku beliau Al-Um jilid yang kedua. Karena jilid pertama cetakan ini buku Ar-Risalah. Bisa nanti dilihat di bab ke-19. Nama babnya ma yubda'u bihi fi ghaslil mayyit. Apa yang dimulai ketika memandikan mayat. Baik, saya bacakan. Disebutkan fa idza faragha min akhiri ghaslatin ghasalaha tu'hidat yadahu wa rijlahu wa ruddata li alla tajaswa. Kalau dia telah selesai dari pemandian terakhir yang dia mandikan, maka dikembalikan kedua tangan mayat dan kedua kakinya, ya. Waruddata dikembalikan li'alla tajaswa, sehingga dia tidak tegang. Thumma muddata, lalu dipanjangkan, faulsiqata bi jambihi, dan ditempelkan di samping-sampingnya. Maksudnya tangan kanan di samping kanan, tangan kiri di samping kiri. Begitu juga wa suffa baina qadamaihi, dan disafkan, maksudnya dirapatkan antara dua kakinya. Berarti kaki dirapatkan, tangan ditaruh di sebelah kanan, dijulurkan. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala tatkala ditanya masalah ini, maka beliau mengatakan yang benar adalah meletakkan tangannya di sampingnya dan tidak dilipat. Iya, betul, ada sebagian dalam referensi mazhab Syafi'i pun saya baca dilakukan, boleh juga melakukannya begini. Syekh Ibn Baz tatkala ditanya, al-amru fi hadha wasi', perkara dalam masalah ini lapang, mau ditaruh sini atau mau ditaruh sini. Hanya saja kalau kita kembali kepada hukum asal tangan orang itu ya memang di sini, tidak berada di dadanya kecuali ketika dia melakukan salat. Nah, sekarang apa dalil yang memindahkan posisi asal tangan ke sini? Apakah ada dalil yang sahih yang mengatakan kalau nanti sudah mati maka taruh di sini? Maka sejauh ilmu kami, sejauh telaah kami, dan juga kita baca buku ini, ya, maka kita tidak dapati dalil yang memindahkan posisi tangan dari posisi asalnya. Kenapa muncul pemikiran seperti itu? Karena saya awal pertama sekali melihat ayat dimandikan di sana di pemandian Muhajirin. Loh, kok tangannya tidak di sini, kok tangannya di samping? Saya tanya mereka yang memandikan dari Yaman 20 tahun, dari Barmawi 13 tahun. Maksudnya kalau mayat di sini bagaimana? Ya begini semua katanya. Kadang-kadang ada yang datang begini. Ya kalau sudah tegang begini tak kami kembalikan. Kami biarkan saja begitu. Ya. Maka ini adalah ujian baru bagi kita nih. Saya yakin nih kalau di mana dapat ajaran seperti itu? Kita bilang nih di dalam kita Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, malah yang ditanya itu orang yang mengatakan di DP mereka, "Bang kelip, ala biasa kau memilih itu." Kini mana dalil memindahkan dari samping ini ke sini? Ini saja sebetulnya. Cuma kadang ya namanya kita di kampung kadang berpandai-pandai.
Fatwa yang disampaikan Syekh Ibn Baz, al-amru fi hadha wasi', maksudnya agak lapang. Kalau memang sudah begitu, tak usah dipaksa-paksakan pula bagi dia. Maka tidak ada masalah. Tinggal lagi nanti ketika kitanya kita mengurus dan rasanya bisa diletakkan demikian. Ya. Nanti kalau sudah tegang begini, contohnya tegang begini, pun nanti tidak akan, kok siku tegang balik ke, tidak akan bisa lagi karena sudah tegang kan. Iya. Baik. Ini di antara hal yang perlu kita sampaikan di awal karena nanti dia khawatir nanti di tengah-tengah atau nanti kemudiannya itu tegang dan tidak bisa lagi diluruskan. Baik. Kemudian juga yang kelima, menguburkannya di tempat ia meninggal. Hal itu karena ketika terjadi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menguburkan mereka yang gugur para syuhada di tempat mereka meninggal, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Hanya saja boleh memindahkannya ke tempat yang lain dengan alasan-alasan syar'i. Contoh, dia ada wasiat. Kuburkan saya di samping kubur ibu saya, samping kubur ayah saya contohnya. Maka yang begitu tidak ada masalah dikuburkan. Tapi wasiat yang diucapkan oleh orang yang meninggal ini diingat-ingat pula kemampuan orang yang hidup. Ya. Awak mati di kumpulan, nanti kalau mati tolongan tancik ke Masjidil Haram. Nah, itu bagara awak namanya. Sedangkan orang dan ke ikut je nak umrah deh. Kini awak tak. Atau contohnya wasiat lain yang memang dia tidak sesuai dengan syariat. Nanti kalau saya mati kuburkan di depan masjid contohnya. Nanti kalau saya mati kuburkan dalam masjid, dalam rumah. Yang seperti ini tidak dilakukan. Betul Nabi dikuburkan dalam rumahnya. Tapi ada hukum khusus bagi para nabi. Di mana para nabi mati, di situ langsung dikuburkan. Di situ karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan baginya tempat atau bumi yang paling Allah cintai untuk dikuburkan di sana. Meninggal Nabi Musa di Kathibil Ahmar sana sebelum masuk ke Masjidil Aqsa, ya dikuburkan di sana. Maka ini berbeda. Hanya saja itu tidak diusahakan tidak sampai, maksudnya itu terlalu jauh sehingga nanti mayat pun itu bisa berubah. Ya. Orang-orang pun terkadang mengiringinya kecapean. Dan Syekh Albani rahimahullah taala tatkala beliau sebelum beliau meninggal berwasiat itu dikuburkan di pekuburan yang mulai tidak dipakai. Tapi beliau mengatakan kalau aku mati jangan ditunggu-tunggu. Sebisa mungkin dikuburkan di tempat paling dekat. Dan beliau meminta izin dia sampaikan jika mungkin kan kuburkan aku di sana. Murid-muridnya Syekh Ali Al-Halabi dan yang lain termasuk Syekh Lafi Asy-Syatarat yang kemarin datang ke Pekanbaru dengan Dr. Al-Syarmuti ketika beliau datang ke sana, Al-Qaryuti datang ke sana, beliau ceritakan saya hadir tatkala Syekh Albani dimandikan, ketika Syekh Albani disolatkan, dikuburkan, maka beliau dikuburkan di tempat pekuburan yang hampir tidak dipakai dan diceritakan oleh beliau itu seperti kuburan biasa. Maksud kuburan biasa bukan kuburan yang mungkin dipagar dan enggak. Kuburan-kuburan biasa. Maka coba nanti kita boleh kita berwasiat demikian. Dan saya sarankan, saya tidak tahu ni apakah nanti saya mati sebelum kita. Maka terkadang perlu juga kita membuat pandang pekuburan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah taala akan kita jadikan topik utama juga sehingga ini terrealisasi. Di mana mungkin di Payakumbuh ini yang mungkin bisa kita lakukan hal demikian. Karena terkadang kita agak kurang leluasa tatkala dilakukan pekuburan di tempat yang kita tidak leluasa. Akhirnya yang mengatur kadang-kadang yang di sana. Iya. Kalau nanti ada informasi contohnya, dan kita sudah ada grup kausi kematian, ada informasi tentang masalah tanah, kemudian kita akan nanti tidak wakaf-wakaf, tidak apa-apa, kapling-kapling. Ini kapling untuk saya, kapling untuk saya, kapling untuk saya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Ibunda Aisyah. Padahal sebetulnya Ibunda Aisyah sudah membooking tempat itu, kalau nanti mati, ada Nabi, ada ayahnya, dan beliau rencana di sampingnya. Karena itu kan rumah beliau, dia lebih berhak untuk itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ibnu Umar, pergilah ke Ibunda Aisyah, coba tanya, apakah diizinkan saya untuk dikuburkan di samping Nabi dan di samping sahibi, maksudnya Abu Bakar Siddiq? Lalu diizinkan, dikuburkanlah beliau di sana. Berarti kita dianjurkan juga untuk mencari tempat tetangga kita, meskipun itu kubur tetangga-tetangga yang soleh insyaallah taala.
Ya, maka jika ini insyaallah akan menjadikan pembicaraan bersama kita, insyaallah akan jadikan ini topik dan kita fokus untuk membahasnya. Baik, ini untuk masalah talqin dan muqaddimah sebelum memandikan jenazah. Baik, kita masuk sedikit ke poin memandikan jenazah dan praktiknya insyaallah taala nanti kita lakukan. Memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkan jenazah. Memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Kifayah, fa-nya yang panjang. Karena di Indonesia tak ada ini, mana yang panjang ni ki-nya, fa-nya, yah-nya tak ada. Yang panjang fa-nya, kifayah. Kifayah dari kata kafa. Kafa cukup. Ya, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai yang menyaksikan, wa kafa billahi waliya, wa kafa, ada cukup Allah sebagai wali, cukuplah Allah sebagai penolong. Cukup maksudnya jika dilakukan oleh sebagian orang cukup untuk menggugurkan dosa yang lain. Ini fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Memang betul demikian. Hanya saja bukan berarti contohnya pribadi-pribadi muslim malas untuk mengikutinya. Malas untuk mengikutinya. Dan saya agak heran ketika di kampung-kampung yang hadir melayat banyak. Cuma yang hadir ikut menyolatkan sedikit. Saya lihat, ya mungkin ini ibu-ibu ada di sana. Ya mungkin haid lah ya. Atau bapak-bapak tu haid pula. Apa yang menjadikannya tak bisa salat? Kalau contohnya dia ada uzur, tak ada masalah. Ini nak mota. Saya bilang, ya salat. Ini fardu kifayah. Ya salat, fardu kifayah. Atau tak masuk gaji no itu. Maka mewakili, ini tak masuk. Ya. Ini menyolatkan itu. Ya, mungkin hafal-hafal sedikit doa, mudah-mudahan juga Allah jadikan sebagai, maksudnya sebab syafaat mayat ini bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang paling utama memandikan jenazah. Orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diwasiati oleh jenazah sebelum ia meninggal untuk memandikannya. Maka boleh kita berwasiat kepada orang yang mengerti. Untuk memandikan jenazah ini cari orang yang berilmu dan cari orang yang amanah. Dia qawi, dia amin. Kuat dari sisi ilmu dan amanah. Ini yang dicari. Kemudian wasiat ini usahakan dia waqi'iyah, maksudnya agak real. Ya. Seperti tadilah, contohnya kalau ternyata saya mati, kalau bisa ya saya dimandikan oleh si fulan dan disepakati. Ada jemaah umrah mengatakan kepada saya, Ustaz, nanti kalau saya mati, boleh saya berwasiat Ustaz yang memandikan. Saya tak tahu tinggalnya di mana pula. Ini dilihat-lihat pula dulu kemungkinan realnya. Ya. Orang yang paling utama memandikan jenazah berarti yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, karena ia lebih sayang kepada mayat dan lebih mengetahui tata cara memandikannya dibanding anaknya. Setelah itu barulah kerabatnya yang paling dekat. Dan boleh berwasiat suami dimandikan oleh istri atau istri dimandikan oleh suami. Dan untuk kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama, beliau dimandikan oleh istrinya karena wasiatnya begitu. Kalau aku meninggal, aku dimandikan oleh istriku Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Ya. Tentu nanti tidak akan selesai oleh beliau sendiri, tapi nanti ditemani oleh anak-anaknya. Maksudnya anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Dan nanti insyaallah taala akan kita bahas. Tapi disebutkan juga di sini juga setelah itu baru karib kerabatnya yang paling dekat. Nabi SAW dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, maka aku ingin menemukan dari Nabi sesuatu yang biasa ditemukan dari orang yang mati. Maksudnya kotoran keluar. Tapi ternyata tidak ada satupun kotoran keluar dari Nabi SAW.
Ya, Nabi SAW harum baik ketika hidup atau ketika mati. Nah. Kemudian jika jenazah itu wanita, maka yang paling utama untuk memandikannya adalah orang yang diwasiati untuk memandikannya, kemudian ibunya, lalu anak perempuannya, setelah itu baru kerabat dekatnya. Disebutkan berarti yang pertama sekali orang yang diwasiati memandikannya. Ya, kalau seperti tadi mungkin suaminya, ya. Kemudian ibunya, lalu anak perempuannya, lalu anak yang orang-orang terdekat setelahnya. Kita sampaikan, dan ini sering terjadi kesalahan di kampung-kampung. Orang yang hadir di tempat pemandian banyak, tapi yang banyak itu posisinya sebagai kamera saja, tukang calik. Dan ini sering, ya, namanya orang mandi kadang tidak paham dengan fikih, memandikan, ya akhirnya ada terlihat apa yang tidak layak untuk dilihat. Maka jemaah tidak dimasukkan ke tempat yang memandikan kecuali hanya orang-orang yang dibutuhkan saja. Orang yang dibutuhkan yang memang ada keterampilan dan orang yang akan menolong. Selain daripada itu, bisa dikatakan, Bu, Pak, mohon maaf kita ingin memandikan. Kemudian saya lihat apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau sampaikan di bukunya tentang masalah memandikan. Tapi insyaallah nanti kita bahas sampai di bab ini. Fa illam, katanya, fa illam yughassal fi qamisin ulqiyat ala awratihi khirqatun latifatun tuwariha wa yastaru bi thawbin. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa yadkhulu baitan la yarahu illa man yali ghaslahu wa yu'inu alaihi. Tak masuk ke dalam rumah tempat akan dimandikan dia di ruangan itu, illa man yali ghaslahu, kecuali orang yang memang betul akan memandikannya, wa yu'inu alaihi, atau menolongnya untuk memandikan. Berapa dibutuhkan orang untuk memandikan ini? Secara umum butuh satu orang yang mengerti, yang akan membimbing, ini satu. Yang kedua, butuh orang untuk yang berada di samping kiri, samping kanan. Sebagaimana jadi juga dibutuhkan nanti orang untuk menggosok, dibutuhkan juga nanti orang untuk menjaga kain agar tidak lepas dari atau tidak lepas dari badannya sehingga auratnya terlihat. Kurang lebih empat orang untuk memandikan, maka ini sudah cukup. Kita nanti akan begini, contohnya ketika dia dimandikan, pakaiannya nanti akan digunting. Kemudian ada dua orang yang memegang satu kain di sini, satu kain di sini. Itu ditutup begini, didekatkan kepada mayat, lalu pakaiannya dicopot atau ditanggalkan atau digunting. Berarti butuh orang yang menanggalkan pakaian, butuh satu di sini, butuh satu di sini untuk memegang kain. Butuh satu orang alim mungkin. Berarti 4 saja sebetulnya sudah cukup. Dan untuk kita ketahui, di tempat pemandian Masjidil Haram ini berapa orang memandikan masuk ke dalam, yang memandikan? Satu saja. Satu. Kalau ada keluarga ingin menemani, itu hanya diizinkan 2 orang dan dibikin pengumumannya. Jika ada dari keluarga ingin mandi, maka silakan masuk 2 orang. Itu pun 3. Dan sifatnya itu tidak banyak membantu karena memang sudah ahli. Ya. Maka beliau masuk ke tempat pemandian ini ditutup pula. Engkau awak kira-kira baga mayat di dalam ruangan itu, tahu aja seorang ni. Kok tak buka betul baga kira ya. Ini subhanallah. Terus rasanya berapa lama memandikan? Katanya yang paling lama 15 menit. Karena memang sudah sangat. Itu pun mereka dibantu, insyaallah taala nanti kita sebutkan mungkin seperti apa tempat memandikan yang agak ideal seperti apa. Ya, apakah seperti yang tandu-tandu di kita ini? Insyaallah nanti juga kita lihat. Baik. Sebutkan juga
Masih masalah jenazah wanita, secara umum tidak boleh lelaki memandikan wanita atau wanita memandikan lelaki kecuali dua tipe. Tipe pertama adalah suami isteri. Tipe kedua adalah jika yang dimandikan ini 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah. Laki-laki memandikan putri 7 tahun ke bawah. Ibu-ibu memandikan anak laki-laki 7 tahun ke bawah. Di atas dari itu maka tidak diizinkan. Silakan dilakukan oleh orang yang sejenis dengannya. 4. Suami dibolehkan memandikan jenazah istrinya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Ya, tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan memandikanmu, mengafanimu, kemudian mensalatkanmu dan menguburkanmu. Ya, maksudnya apa pula? Cerita ini sebetulnya adalah ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu mengetahui Nabi keluar dari rumahnya. Rumah istri Nabi ini kan dekat-dekat. Yang disebut dengan hujurat, rumahnya kecil-kecil seperti kamar-kamar, itu pun dekat-dekat. Disebutkan oleh Ibu Aisyah, maka kami tertidur. Tak berapa lama setelahnya itu Nabi mungkin sudah menyangka aku tidur, lalu Nabi keluar dari rumahnya. Timbullah di hati Ibu Aisyah, kamalu Nabi kepai kok pindah pula ke rumah Najib lain. Lalu beliau ikuti Nabi dari belakang. Nabi ternyata keluar ke Baqi'. Karena Jibril ketika itu datang menemui Nabi. Cuma tidak masuk rumah karena Ibu Aisyah ketika itu ya bagaimanapun tidak menutup aurat sempurna. Yang namanya di rumah suaminya, di kamar suaminya. Lalu Nabi pergi ke Baqi' mendoakan. Ibu Aisyah ketika itu mengiringi dari belakang. Ya kok malu payah ikut Nabi. Ya. Ketika itu bulan purnama. Kalau bulan purnama terang berarti kan bayangan nampak. Lalu diintip-intip oleh Ibu Aisyah, ternyata Nabi sampai ke sana. Selesai Nabi di Baqi', maka Nabi ingin pulang. Ibu Aisyah cepat-cepat lari ke rumah. Sampai di rumah beliau berselimut. Hanya saja orang berlari di malam hari bandak kasasak Allah. Dan Nabi mengetahui hal itu. Antis sawadul ladzi ra'aituhu. Maksud engkaukah bayangan yang tadi kulihat? Lalu Nabi memukul sayang ya, dada beliau, lalu mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani, engkau telah membuat dadaku sakit. Lalu Ibu Aisyah mengatakan, wa ra'sah, sakit kepalaku. Ini boleh. Berarti nanti kalau kita contohnya ada yang sakit lalu kita bilang dia sakit kepala, dia sakit, boleh, sebatas itu tidak ada masalah. Mengungkapkan rasa sakit sebagaimana Ibu Aisyah tadi mengucapkan tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh adalah kalimat setelahnya yang menunjukkan kata-kata tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kau dia sakit kepala, sakit pari, kau yang tak kasihat dia. Alah, lelaki nampak kubur lepas bawah tanah. Macam-macam ni. Yang seperti ini tidak boleh. Baik. Lalu kata Nabi, apa pula ni? Ma darraki, apa pula yang bermudarat bagimu? Kalau nanti engkau mati, aku yang mandikan, nanti engkau kafani. Lalu kata Ibu Aisyah, ya anak engkau, kalau ternyata nanti aku mati, engkau bisa bersenang-senang dengan istrimu yang lain. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi berarti boleh suami memandikan istri atau sebaliknya. Dan Abu Bakar dimandikan. Istri pun boleh memandikan jenazah suaminya karena Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat kepada istrinya untuk memandikannya. Istri beliau yang dimaksud adalah Asma bintu Umayyis yang melahirkan anak Abu Bakar Muhammad bin Abi Bakar di miqat di Bir Ali. Ini subhanallah, ibu-ibu tinggal menunggu hari saja lagi itu ikut haji bersama Nabi. Karena Nabi bilang begini, khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum, fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Ambillah manasik kalian dariku, karena boleh jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Sahabat sudah mulai. Akhirnya Nabi haji wada' tahun ke-10 bulan Dzulhijjah, berangkat tanggal 25 Zulqa'dah dari Madinah, ikut juga Asma bintu Umayyis padahal sudah hamil berat. Baru sampai di miqat, sampai di Bir Ali, sampai di Dzulhulaifah. Ya, ternyata beliau sudah melahirkan anaknya Muhammad ibnu Abi Bakar. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun 3 bulan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Jumada al-Ula
Jumada Ats-Tsaniyah, Rabiul Awal 3 tambah 6 Jumada Ats-Tsaniyah. Lalu beliau dimandikan oleh isteri Asma binti Umais. Meninggal Abu Bakar, dinikahi setelahnya Asma binti Umais oleh Ja'far bin Abi Talib. Meninggal pula Ja'far bin Abi Talib di perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Dinikahi Asma binti Umais oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia subhanallah seorang wanita punya suami 3 orang pahlawan. Abu Bakar, Ja'far bin Abi Talib yang memimpin hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. 5 laki-laki maupun wanita boleh memandikan anak di bawah umur 7 tahun. Ya, 7 tahun ke bawah. Baik anak itu laki-laki atau perempuan. Sebab aurat anak-anak pada usia tersebut belum dihukumi apa-apa. Belum dihukumi apa-apa. Termasuk juga dalam bab ini, bagaimana hukumnya seorang ibu yang maksudnya mencebokkan anaknya, lalu mencebokkan anaknya, atau seorang ayah yang mencebokkan anaknya perempuan, apakah wuduknya batal dengan menyentuh kemaluan anaknya yang 7 tahun ke bawah ini? Maka sejauh ilmu yang kita baca, wallahu taala ala wa alam, itu tidak membatalkan, karena itu tidak dilakukan, pasti tidak dilakukan syahwat, dan aurat mereka sebagaimana disebutkan di sini belum lagi dihukumi apa-apa. Berarti ke wuduk pun dia tidak berpengaruh. 6. Apabila seorang laki-laki meninggal di antara para wanita, atau seorang wanita meninggal di antara para laki-laki, maka ia tidak dimandikan, akan tetapi harus ditayamumkan. Andai begitu contohnya, mana pula Ustaz ada? Ya, kalau kita di kampung tak ada, coba kita merantau. Itu, atau contohnya kita berada di atas kendaraan, contohnya seperti berada di atas kapal. Kalau ingin menunggu sampai ke tepian, entah kapan sampainya. Sementara tak ada di sana kecuali mungkin laki-laki, 1 orang perempuan saja. Maka yang seperti ini tidak dimandikan oleh laki-laki. Jika yang meninggal itu hanya 1 perempuan, tidak ada perempuan yang lain, atau sebaliknya, tapi cukup ditayamumkan saja. Ada juga kondisi-kondisi lain yang tidak beliau sebutkan di sini. Ya. Di sini katakan caranya adalah dengan seorang dari mereka menepukkan kedua tangannya pada debu, lalu mengusapkannya ke muka jenazah dan kedua telapak tangannya. Jika memang itu tidak mahram, yang jelas tidak mahram, maka diusahakan untuk memakai hail, memakai sarung tangan. Jadi debu itu diambil dengan sarung tangan. Ya. Kalaupun contohnya tidak ada, ya InsyaAllah ta'ala tidak mengapa dilakukan dengan tangan langsung menempel. Ada kondisi-kondisi lain yang tidak disebutkan di sini, yaitu kondisi kematian seperti kondisi mati tabrakan, dan itu parah. Atau contohnya kondisi orang yang sudah mati lama tapi baru diketahui. Kondisi mati orang terbakar. Kondisi mati orang tenggelam. Ya. Maka kondisi-kondisi seperti ini, atau contohnya kondisi orang mati dia kena virus. Maka hal-hal seperti ini jika dengan memandikan ternyata itu akan merusak jasad si mayat. Contohnya dia tinggal lagi sendiri, istri sudah meninggal, anak sudah merantau semuanya, tinggal sendiri di rumah. Orang pun jarang melihatnya keluar. Maka orang tidak ada contohnya menaruh perasaan dia mati atau tidak. Ternyata sudah mati 2 hari. Disangka dia pergi ke rumah anaknya, ternyata mati di dalam rumahnya. Orang seperti ini kalau dimandikan bisa jadi nanti kulitnya rusak, dagingnya itu terkelupas. Dengan begitu maka cukup ditayamumkan saja. Ya. Kemudian ada contohnya orang yang mati mungkin ada virusnya, khawatir nanti itu menyebar. Atau contohnya orang mati ketika dia tabrakan, disiram, akhirnya darah keluar terus dan itu tidak putus-putus darah sana. Itu kalau dilakukan dengan cara demikian itu seperti membazir air. Atau contohnya orang mati terbakar, apa yang mau dimandikan sudah jadi arang semuanya. Maka kondisi seperti ini dia ditayamumkan dan tidak dimandikan. Jika ada bau busuk contohnya yang saya lihat langsung di Maksanatul Muhajirin di Makkah sana, maka mereka punya plastik, mereka sebut dengan nilon, seperti plastik kita.
Dibungkus yang seperti ini dulu dengan plastik. Dibungkus dulu, setelahnya baru dikafani. Setelah baru dikafani supaya nanti kafan tidak rusak dengan darahnya, kafan tidak rusak dengan baunya, maka dibungkus dengan plastik dulu, dibungkus rapi, setelahnya baru dikafani. Baik. Masih juga masalah memandikan. Seorang muslim diharamkan memandikan orang kafir atau menguburkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Dan janganlah sesekali kalian bersolatkan jenazah seorang yang mati di antara orang-orang kafir. Jika mensolatkannya saja dilarang, sementara mensolatkannya itu perkara besar, maka perkara di bawah solat pun pasti dilarang. Hanya saja dalam bab ini, tapi insyaallah taala nanti saya akan cek lagi kesahihannya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tatkala Abu Talib meninggal, maka Nabi izinkan ia untuk menguburkannya, tapi menyolatkannya tidak. Diizinkan oleh Nabi untuk menguburkannya, tapi tidak menyolatkannya. Dan insyaallah taala nanti saya cek lagi, insyaallah taala. Kemudian 8, disunnahkan menutupi aurat jenazah sebelum memandikannya, kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Disunnahkan pula menghalanginya dari pandangan manusia, sebab terkadang ia berada dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya andai dia hidup terlihat darinya itu, maka dia tidak akan reda. Kemudian kepalanya diangkat hingga hampir seperti duduk. Lakukan sambil mengurut perutnya dengan lembut agar kotoran keluar dari perutnya, sambil menuangkan air yang banyak kepadanya untuk menghilangkan kotoran yang keluar. InsyaAllah ta'ala materi ini kan teori, nanti insyaAllah kita praktekkan untuk mengulang teori ini lagi, ya, untuk mengulang teori ini seperti digambar. Dan disebutkan dia wa yu'saru asran khafifan, dan dia ditekan di perutnya tapi ditekan dengan lembut, dan bisa sangat membantu kita untuk melakukan ini adalah data dari anaknya. Apakah dia banyak makan sebelum dia mati? Tidak Ustaz, itu info saja, tidak ada makan satu pun. Kalau begitu biasanya kotorannya tidak banyak. Tapi kalau ternyata contohnya memang, ya, kita tahu dia meninggal ternyata tiba-tiba saja mautul faj'ah, mati tiba-tiba, dan ini boleh jadi, ya, ini boleh jadi. Maka diminta juga data ini supaya nanti kita bisa memastikan apakah butuh, maksudnya banyak usaha untuk mengeluarkan kotorannya atau bagaimana. Kemudian 9, kemudian orang yang memandikannya melipatkan potongan kain di tangannya atau memakai sarung tangan, lalu ia mencuci kemaluan dan duburnya tanpa melihat atau menyentuhnya. Hal ini berlaku untuk jenazah yang telah berumur 7 tahun atau lebih. Ala kullin boleh jadi anak yang 7 tahun begini juga ada kotorannya. Tidak ada masalah juga ditekan-tekan sedikit, dipastikan kalau tidak ada lagi kotorannya. Khawatirnya begini, dan itu terjadi. Kalau kita tidak maksimal begini, pas nanti mengafani ternyata kain kafannya kotor, keluar lagi. Maka dipastikan, didudukkan. Nah, untuk mendudukkan orang ini kan tidak mungkin satu orang. Ini butuh untuk mengangkatnya, menahannya, kadang begini. Lalu yang menekannya, ini juga. Apalagi kalau ternyata mayatnya itu badannya besar. Kemudian ia membaca basmalah dan mewudukkan mayat seperti wuduk untuk salat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang memandikan putri beliau Zainab radhiyallahu anha. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian dari anggota badannya sebelah kanan dan anggota wuduknya. Berarti wuduk sebelum mandi, bukan sesudah mandi atau di pagar. Contohnya mandi dengan wuduk, sarancanya sebelum sesudah Kalau ini yang disampaikan oleh Nabi, berarti inilah yang sempurna. Jangan disempurnakan lagi yang sempurna. Kalau sudah sempurna jangan sempurnakan. Berarti lakukan sebelum mandi. Bahkan subhanallah nanti akan kita sebutkan. Bagaimana kalau ternyata contohnya setelah kita mandikan, ternyata kotorannya keluar lagi, lalu kita bersihkan kotorannya, haruskah diwudukkan lagi? Menurut kebanyakan ulama tidak.
Ini menunjukkan kalau ternyata wuduk cukup di awal saja. Biasa perono awak wudukkan pula lah awak kalau menyentuhnya tadi. Ya namanya mayat, kalau kita hukumkan seperti orang hidup, mana pula dia? Ini dia sudah mati. Ya kan, makanya seperti ini dia tidak masuk. Yang seperti ini itu tidak masuk. Ya. Tapi kita selesaikan yang nomor ini, nanti insyaallah kita istirahat. Akan tetapi ia tidak boleh memasukkan air ke mulut atau hidungnya. Cukuplah ia memasukkan dua jarinya yang dibungkus kain basah ke mulut jenazah, di antara dua bibirnya, kemudian membersihkan giginya. Lalu masukkan juga ke dua lubang hidungnya untuk dibersihkan. Berarti ambil kain, tisu juga boleh, tidak ada masalah. Nanti dibasahkan, ya, dan dimasukkan ke untuk wuduknya, berarti untuk ini dimasukkan giginya, kemudian juga hidungnya, ya. Dan tidak dimasukkan air ke dalam, ya, khawatir nanti itu masuk ke dalam dan membusuk. Tidak, itu dilakukan dengan cara demikian, ya. Dan hati-hati bagi yang contohnya memandikan dengan selang atau dengan keran. Ini lihat juga supaya nanti itu tidak, ketika memandikan, lakukan memandikannya dari atas ke bawah begini. Dan memang itu sunnahnya. Kalau nanti dari bawah ke atas, khawatirnya nanti masuk ke hidung, masuk ke mulut. Taib. Disebutkan di sini dianjurkan untuk mengkeramasinya dan mencuci jenggotnya dengan perasan daun bidara. Sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk mencuci anggota badannya yang lain. Dan di Mekah sana saya lihat itu mencukupkan hanya dengan daun bidara itu saja yang sudah dimathun, yang sudah dicairkan. Hanya saja daun bidara yang dimaksud ini adalah daun bidara yang dia sudah diambil lalu dikeringkan sedikit, tapi tidak sampai dia kering. Artinya masih ada getah-getahnya, itu masih ada. Karena kalau getahnya masih ada, ketika nanti dimasukkan ke air, dia akan berbuih, mewakili sabun. Dari sana tidak dipakai sabun. Saya tanya, tak pakai sabun di sini? Tidak, kita cukupkan dengan begini saja. Karena insyaallah taala kalau yang dimaksudkan harum, nanti juga ketika terakhir kan kita mandikan dengan kafur, air dicampur kafur, dan itu harum. Saya lihat kafurnya, ya, belum saya dapatkan di sini yang seperti itu. Ya, dia seperti tepung yang mengkilat dan baunya itu agak mirip dengan bau balsam, Ya. Dan kita coba untuk mencari apakah ada di sini, kita belum temukan. Lalu kita tanya pula di sana, kita tanya itu di mana di Batu? Oh, saya belinya di Riyadh katanya. Oh, bisakah saya ini maksudnya untuk katanya, oh bukan saya dengan itu. Akhirnya sampai sekarang saya belum temukan. Tapi insyaallah taala nanti suatu saat kita lihat. Tapi kalaupun tak ada jenis kafur yang demikian, kita boleh memakai, ya, hal-hal yang lain yang mengharumkan. Insyaallah taala di babnya nanti kita sampaikan. Berarti jika memungkinkan, maksudnya cukup dengan bidara, kita cukupkan dengan bidara. Oh, Ustaz, tidak, maksudnya kita di sini biasa pakai sabun, juga tidak ada masalah. Kita keramaskan contohnya dengan sampo juga tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah samponya ada, sabunnya ada, bidaranya tidak ada. Ini jadi masalah. Sunnahnya tidak ada, diganti dengan ini. Kalau sunnahnya ada, lalu contohnya ini Ustaz mungkin biar agak ini, dan sabunnya biasanya sudah disediakan. Oke, tidak ada masalah. Itu pun boleh untuk dilakukan. Ya. Insyaallah taala nanti setelah ini, atau saya sambung dulu. Lanjut dulu ya. Baik, lanjut sedikit. Nanti setelah makan kita praktek memandikan insyaallah taala. Ya. 10. Kemudian mencuci tubuh jenazah bagian kanan dari arah depan dan dari arah belakang. Lakukan juga seperti tadi untuk tubuh bagian kiri. Berarti setelah kepala dan itu disiram, setelahnya bagian kanan, bahu ke bawah, kemudian setelahnya juga bagian kiri, bahu ke bawah. Hal ini berdasarkan hadis yang telah berlalu, ibda'na bimayaminiha, mulailah kalian dengan anggota badannya sebelah kanan. Ibda'na, dalam bahasa Arab ibda'na ini kata perintah untuk sekumpulan wanita. Oh, antunna. Di mana Nabi ketika memandikan putrinya Zainab ini? Nabi berada di balik pintu.
Anggap contohnya dimandikan di kamar ini, maka Nabi berada di sini dan Nabi tidak ikut memandikan. Padahal yang mati ini siapa? Putrinya, Zainab, putri tertua. Tapi Nabi mendiktekan dari luar kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Maka jangan dibilang maksudnya sekarang ini dia kuranglah Rasul sayang anak kalau tidak memandikan orang tuanya. Jangan dibawa ke perasaan. Ada syariat. Jangan tuduh Nabi kurang sayang kepada anaknya Zainab. Kita ada syariat. Maka jangan dibawa-bawakan ke perasaan. Karena kalau dibawa ke perasaan, perasaan kita ini beda-beda. Ada yang dalam perasaannya, ada yang menengah, ada yang tidak punya perasaan. Yang seperti kan bisa kacau kalau dibawa ke perasaan. Ini tidak masuk. Baik. Mulailah kalian dari anggota badannya sebelah kanan. Kemudian ulangi lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Hal ini berdasarkan sabda beliau melanjutkan hadis tadi. Ighsilnaha thalathan, mandikanlah ia 3 kali. Setiap kali orang yang memandikan itu melakukan hal-hal tadi, hendaklah ia mengurutkan tangannya ke perut mayat. Jika masih ada kotoran yang keluar, hendaklah dia membersihkannya. Berarti cara memandikannya pun seperti itu dibalik. Saya tanya ke mereka di sana yang memandikan, dan saya lihat langsung, dan itu berkali-kali saya lihat. Itu mereka biar tidak susah itu membaliknya hanya sekali saja. Membaliknya sekali. Tapi ketika membalik sekali ini tahan, itu memang bagian punggung di belakang semua dimaksimalkan untuk dicuci. Berarti tidak harus contohnya 2 kali. Balikin kemari, nanti tidak harus begitu. Yang penting dia tercuci. Okey. Dan akan sangat sulit terkadang kalau ternyata mayatnya besar, lalu yang memegang-megangnya kecil-kecil, itu kadang susah. Yang seperti ini cukup, kecuali kalau ternyata dia mudah dibalik-balik begini. Nah, ini juga tidak ada masalah. Tapi saya tanya, oh ternyata sekali saja dibalik, kalau kami 2 kali. Tidak, yang penting kan tercuci katanya semua bagian punggungnya. Baik, disebutkan 11 dibolehkan melakukan pencucian jenazah lebih dari 3 kali, bahkan dibolehkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. Tapi bilangannya ganjil 3, 5, 7. Tapi insyaallah taala 3 ini sudah sangat cukup, ya. Dan di sini kita sebetulnya membutuhkan 3 ember. Kalau nanti dimasukkan ke ember, kita butuh 3 ember. Kalau contohnya ada air keran, berarti hanya butuh 2 ember saja. Ember yang pertama itu ember air biasa. Untuk apa? Untuk istinja. Jadi sebelum dimandikan, kita kan nanti akan beristinjakannya dan mewudukannya. Dipakailah ember itu. Ember yang kedua berarti mulai memandikan, itu ember yang dicampur dengan air bidara tadi. Dan usahakan untuk dinampakkan buihnya. Kalau di sana begini, jadi mereka itu sudah bikin keran di ruangan memandikan itu, dan airnya kuat, dimasukkan dalam ember itu bidara yang sudah dicairkan, ya sudah ditumbuk, lalu dihidupkan keran. Setelahnya mereka punya alat untuk seperti alat untuk mengocok adonan yang besi-besi macam ini, diginikan. Subhanallah, memang itu buihnya luar biasa, banyak lagi dari sabun. Itulah yang dijadikannya untuk memandikan, ya. Ember yang ketiga, ember yang dicampur dengan air, dengan kafur, dengan parfum. Kalau tidak ada kafur, maka silakan campur dengan parfum lain yang mengharumkan. Contohnya bisa dicampur dengan barus, cuma bukan barus kita. Kalau barus kita itu sebetulnya dia maksudnya yang menghilangkan bau busuk, cuma kadang tidak menimbulkan bau harum. Tidak menimbulkan bau harum. Yang kita inginkan, kafur yang kita inginkan adalah kafur yang mengharumkan. Ya. Kalaupun nanti akan contohnya, di apa itu? Kadang-kadang biasanya mereka kan bawa air mawar biasanya. Air mawar itu malah disiramkan ke, ada kadang-kadang dipercikkan sebagiannya ke kafan, sebagiannya lagi itu ditaburkan nanti di kubur. Ambil itu. Kalau saya sadar, berapa datang, semuanya saya ambil, masukkan ke air yang ketiga untuk mengharumkan.
jumlah jumlah air di ember ketiga itu tidak sebanyak jumlah air yang ada di ember pertama, ember kedua, yaitu ember yang berisi dengan bidara. Karena kita akan lakukan mandi bidara ini 2 kali minimal, ya kan ya. Sementara kita akan melakukan dengan ember yang terakhir hanya 1 kali saja karena pemandian terakhir. Dan ini juga jamaah ketika kita kadang dalam kondisi ada anak perempuan yang memang ingin memandikan ayahnya dan dirasa dia contohnya saya harus memandikan ayah saya karena nanti saya ini macam-macam lah. Kalau dilepaskan saja contohnya dia begitu, dilepaskan memandikan, ya namanya orang-orang kadang-kadang dia dalam kondisi demikian meskipun sudah ngaji, meskipun sudah berilmu, kadang-kadang tidak sadar. Nanti memandikan ayahnya contohnya di depan itu ada laki-laki yang tidak mahramnya, lalu dia mengambil air, nanti tanpa sadar, bukankah ini aurat bagi perempuan? Ini kadang tidak dipahami dalam kondisi-kondisi sedih demikian. Kalau saya biasanya begini, kalau ada juga yang kita memandikan lalu yuk harus memandikan, caranya saya mandikan saja dulu, selesaikan 2 kali pemandian, kemudian yang terakhir ini kadang kita tinggalkan, kadang kita lakukan. Tapi biasanya kita lakukan, sempurnakan dulu, nanti datang anak untuk menyiram contohnya. Tapi siram anak ini sebetulnya itu siram perasaan saja, tidak masuk lagi dalam bab mandi. Yang kadang katanya harus enggak. Saya rasa 1 anak ada selesai. Enggak masuk lagi yang lain. Enggak masuk lagi ibunya karena ibunya sudah pakai ini, sudah pakai kursi roda masuk pula ke dalam. Ya, karena baginya itu harus pula atau wajib pula. Sebetulnya tidak. Diwakilkan saja seperti yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang tadi terlupa di awal. Orang yang memandikan jenazah itu dia berniat dalam hatinya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dari si mayat. Hadas kecil dan hadas besar dari si mayat. Ya. Kita tidak tahu kondisi mayat yang dimandikan. Bagi laki-laki boleh jadi junub, bagi perempuan boleh jadi sedang haid contohnya, maka kita yang memandikan, dan itu saya dapatkan dari mereka di sana, ya. Kita baca bismillah lalu di hati kita niatkan saya memandikannya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dari si mayat. Ya. Berarti ini dilakukan demikian. Taib. Kemudian disebutkan juga disunnahkan mencampurkan kafur barus ke dalam air basuhan. Barus ini mohon maaf ini terjemahan penerjemah. Yang ada di hadis itu kafur atau di ini kafur. Lalu dibawakan ke kafur barus. Kurang pas karena zatnya beda. Di sana kafurnya bukan kafur barus. Kafur di sana jenis parfum. Kafur barus di sini bukan jenis parfum. Dia hanya menghilangkan bau busuk. Begitulah kurang lebih. Ya, maka hati-hati dalam menerjemahkan yang seperti ini. Oke, bolehlah campur itu diapakan, tapi nanti ditambah dengan yang lain yang mengharumkan. Ya. Karena kalau salah terjemah kita bisa beda. Contoh saya mau tanya, bolehkah kita memakan biawak? Biawak boleh tidak makan? Pernahkah kita mendengarkan kisah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan kepadanya biawak, di sana ada Khalid bin Walid, lalu Khalid bin Walid makan biawak, lalu Nabi melihatnya, lalu Nabi tidak melarangnya. Ada tak kisah demikian kita dengar? Ya. Baik. Pertanyaan saya, paskah dalam hadis itu dhabbun yang dimaksud dalam hadis itu diterjemahkan biawak di kita? Tak pas. Alasannya adalah dhabbun yang dimaksud di sana itu terjemahan pasnya adalah kadal padang pasir. Sementara di kita kalau biawak apa yang terbayang? Biawak yang terbayang oleh kita seperti buaya kecil yang dia itu hidup di 2 alam, bisa hidup di darat, bisa hidup juga di air. Mana pula dog yang di Arab itu hidupnya di air? Hidupnya di padang pasir. Ukurannya beda, bentuknya berbeda. Lalu diterjemahkan oleh penerjemah biawak.
Dia kawan tu kalau Nabi awak boleh tu dia cuba lah dia kawan. Rundo lah malam-malam cari. Iko makan ikan lah, biarlah pun makan lah. Ternyata terjemahannya tidak itu. Ini harus hati-hati. Ada kata-kata ternyata dia tidak seperti itu. Ini kita bisa kacau nanti. Menjatuhkan orang kepada hal-hal yang diharamkan. Ini tidak masuk. Taib. Sudah ya? Taib. Berarti kita sampai ke ember terakhir, ember kafur. Dan insyaallah taala nanti kita praktekkan, selesaikan ini dan kita praktekkan nanti insyaallah taala mematikan, menghafali. Baik, untuk sementara demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza bariqal basar wa khasafal يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Selamat Bapak Ibu, kita sesi istirahat untuk sarapan, untuk sholat duha juga sudah persilakan saya kita sarapan. Salam untuk Ibu, kita silakan untuk sarapan bisa juga di luar, cara seperti luar masih bisa. Kalau di belakang mungkin ada padat atau bapak bisa di dalam sini. Jadi sholat bertiah yang di luar kalau istirahat pembagian sarapannya. Kalau kita salat dulu, setelah itu kita sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون